inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan Najib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Beberapa hari lagi kita sampai di penghujung tahun 2021 dan bersiap menyambut tahun baru 2022. Pergantian tahun kiranya dapat menjadi momentum merefleksikan berbagai upaya yang telah dilakukan di tahun ini, termasuk dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Evaluasi dan apresiasi menjadi hal yang begitu penting dalam semangat demokrasi untuk mengupayakan berbagai perbaikan menuju arah yang lebih baik. Lalu bagaimana catatan akhir tahun kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia? Untuk itu, di episode terakhir layanan Jakarta On TV pada tahun 2021 ini, kita akan berbincang dengan bintang tamu spesial, pemerhati dan peneliti kebijakan publik, Agus Pambagio. Halo Pak Papam, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Aldi? Alhamdulillah, saya baik juga Pak Papam. Sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Pak? Ya biasalah ngurus kebijakan publik ya, policy khususnya di infrastruktur yang sekarang sedang hangat, kemudian di pangan, kemudian di energi, dan banyaklah karena urusan kebijakan publik kan itu mulai dari apa ya, mencari batu di berlian di tumpukan pasir sampai ke satelit. Jadi ya tetap sibuk. Setuju Pak, memang kebijakan publik ini ruang lingkupnya luas sekali ya Pak Papam. Hari ini saya dan warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV ini akan berbicara lebih banyak nih Pak, terkait dengan kebijakan publik dan juga pelayanan publik, khususnya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Pak. Halo warga Nusantara, saya Agus Pambagio. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Tegas inovasi andal. Pak Papam dikenal publik sebagai sosok pembela kepentingan publik yang secara tajam merekam persoalan di berbagai sektor. Dan tak jarang Bapak juga melakukan protes dan juga kritik publik dalam perspektif demokrasi. Dan hari ini Pak Papam jujur saja nih, saya deg-degan dan juga grogi nih ngobrol dengan Bapak. Ya, kenapa harus grogi? Saya kan biasa saja, manusia biasalah. Ya, mari kita diskusi apa saja lah soal kebijakan publik. Kalau soal pernyataan saya, ya memang saya tidak asbun karena saya selalu mendekati persoalan itu, lalu saya lihat, saya bahas dan saya sampaikan. Itu saja. Saya grogi karena saya kagum dengan Bapak. Seperti tadi yang dikatakan bahwa setiap kritik yang disampaikan ini selalu disertai dengan data dan fakta serta semata-mata bertindak untuk kepentingan masyarakat. Luar biasa Pak Papam. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini secara singkat, seperti apa awal mula karir Bapak dalam ranah kebijakan publik? Silakan Pak Papam. Oke, gini, pertama awalnya kan saya selama 18 tahun berkarir di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Jadi urusannya ya pada publik, urusannya pada semua kita menjaga, mengawal supaya kepentingan publik itu diberikan tempat yang baik oleh negara. Nah, selepas saya memensiunkan diri dari YLKI, saya
tidak lagi ngurus konsumen, tetapi saya tetap mengurus kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah sebagai regulator sampai hari ini. Lantas apa saja Pak ruang lingkup dari kebijakan publik? Makanan, infrastruktur, kendaraan, energi, semua. Jadi kita harus paham bahwa semua itu perlu kebijakan. Makanya itu memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit, santai saja. Yang penting kita paham sebetulnya apa tugas masing-masing negara, kita sebagai warga negara, parlemen itu selesai itu. Tidak susah seperti ilmu membuat nuklir, tidak. Simple saja dengan happy dan dengan santai kok. Kalau ngotot ya berdebat, that's nggak masalah. Menurut pandangan Bapak, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap berbagai kebijakan publik yang telah dihadirkan tersebut? Ya, masyarakat itu harus aktif, harus kritis gitu ya. Sekarang kan medianya banyak untuk menyampaikan apa keluh kesahnya, apa kesulitannya dan sebagainya, termasuk juga memuji kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi kita harus fair. Kalau kita masuk ke kawasan itu kita harus fair. Kalau ada kurang baik, kurang pas kita kritisi, tapi ketika baik kita harus apresiasi. Seperti saya katakan tadi, ruang lingkup kebijakan publik itu semua sangat luas. Semua kan kehidupan kita sehari-hari mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali itu kebijakan itu melekat pada diri manusia. Jadi apapun. Baik, lebih dari 30 tahun Bapak berkarir sebagai pemerhati dan peneliti kebijakan publik. Tentunya banyak sekali nih Pak cerita di lapangan. Lantas pengalaman paling berkesan apa yang Bapak bisa bagikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV? Silakan Pak Papam. Ya, pengalaman yang paling berkesan ya banyak sekali sebetulnya. Setiap pengalaman menurut saya berkesan. Tapi oke lah, coba saya ambil satu yang sekarang sedang in ya, yaitu pemerintah akan mengubah kebijakan bahwa air minum dalam kemasan itu akan diubah kebijakannya, dikasih label tidak mengandung bifenol, itu racun. Padahal dalam pengujian sudah menyatakan Badan POM bahwa itu tidak masalah, tapi kenapa sekarang jadi masalah? Pasti ada sekelompok orang yang mendorong itu. Nah, di situ kita menganalisa kebijakan baiknya sebagaimana. Ingat, sebuah kebijakan itu tidak boleh, kebijakan itu hadir setelah ada peraturan. Tanpa peraturan tidak akan kemudian ada kebijakan. Nah, kalau mau merubah peraturan, itu harus ada dasar scientific evidence. Ya kan? Bahwa barang ini memang berbahaya harus dirubah. Kemudian tidak boleh diskriminasi. Misalnya, kita mau membuat peraturan di sektor kemasan plastik. Seluruh kemasan plastik harus diuji, harus disampaikan. Tidak boleh hanya satu jenis kemasan plastik. Itu bukan kebijakan namanya. Itu adalah penyesatan. Karena mana ada yang misalnya kalau itu air minum, yang galon diatur, yang botol nggak bisa. Sama-sama kita minum kok, sama-sama kita telan. Nah, jadi itu menarik buat saya, karena ini nggak lazim, aturannya sudah baik, tapi kok mau diubah. Nah, itu harus kita kerja dengan bukti, dengan segala macam kepada pemerintah dalam hal ini BPOM misalnya, untuk berhati-hati dalam membuat peraturan karena dampaknya di kebijakan akan sangat besar buat masyarakat dan industri. Pada tahun 2007, Bapak bersama dengan 2 orang rekan mendirikan PHNH, Public Policy Interest Group. Benar ya Pak? Ya, betul. Apa saja Pak program yang dilakukan? Ya, practically kan itu adalah lembaga penelitian, advokasi, lobby, ya kan? Di kebijakan itu, sekali lagi kebijakan itu muncul ketika ada peraturan. Nah, untuk membuat peraturan itu banyak kepentingan. Nah, kami mewakili publik supaya peraturannya itu tidak menyesatkan publik, kemudian membuat sulit industri. Jadi pemerintah harus membuat yang betul. Nah, jadi kami melakukan penelitian, riset, kecil-kecilan lah, kita bukan lembaga besar ya, kemudian advokasi dan lobby. Tentu kami mendampingi pemerintah juga dalam melakukan hal-hal yang sifatnya perlu disampaikan pada publik. Oke, kita bahas secara ilmu kebijakan gitulah. Itu saja sebetulnya.
Pak Papam, saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih Pak. Namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Boleh ya Pak? Oke lah. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial catatan akhir tahun 2021. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pemerhati dan peneliti kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Papam, kita lanjut lagi nih Pak. Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan publik. Tentunya dalam proses kebijakan publik tersebut tidaklah sederhana, melainkan melalui berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Setuju benar. Lalu menurut pandangan Bapak, sebenarnya apa Pak permasalahan umum yang kerap terjadi dalam proses kebijakan publik di Indonesia saat ini? Banyak sekali. Kita kalau kebijakan sekali lagi bermula dari peraturannya. Peraturan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Di situ itu jelas hierarki dari peraturan perundang-undangan, dari undang-undang dasar, undang-undang seterusnya sampai peraturan menteri. Nah, disinilah yang menjadi masalah biasanya pada tahapan tergantung peraturan mana yang mau dipakai. Nah, peraturan itulah nanti akan keluar kebijakannya. Jadi pada waktu membuat peraturan ini tarik ulurnya panjang. Kalau undang-undang ya harus ke DPR, di bawahnya itu cukup pemerintah atau eksekutif melakukan pembahasan itu. Tapi kalau sudah jadi peraturan itu biasanya orang kita ini pandai membuat aturannya, tetapi tidak pandai untuk menjalankannya. Nah, di sini persoalannya kebijakan itu muncul bermanfaat tidak buat masyarakat. Nah, saya ambil contoh soal pandemi yang sekarang masih. Saya selalu kritis, kenapa sih pandemi diatur dengan surat edaran? Surat edaran itu tidak ada di dua undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang 15 2019, tidak ada. Jadi artinya apa? Surat edaran atau instruksi menteri itu tidak ada kekuatan hukumnya. Yang melanggar tidak bisa diapa-apakan. Makanya kan tidak berhasil itu melarang orang tidak mudik, itu nggak berhasil karena yang di lapangan bingung, saya mau hukum gimana? Ya kan? Jadi kalau sekarang kasus per hari ini di mana Pak Gubernur DKI mau tetap menggunakan PPKM level 3, ya bisa saja. Pemerintah pusat tidak bisa melarang, dasar hukumnya tidak ada. Kalau Anda dulu pernah kuliah, pasti tahu namanya mading. Nah, SE itu sama dengan mading, pengumuman di masing-masing sektor. Jadi dia tidak bisa diterapkan secara hukum. Bingung, kasihan yang melaksanakan ini. Nah, itu kebijakan itu, hal semacam ini yang perlu kita waspadai, bentuk dasar hukumnya apa dulu, supaya kebijakan itu bisa berjalan dengan baik, lalu nanti dievaluasi. Kalau jelek, direvisi atau dibatalkan. Gitu. Lantas apa tantangan terbesar dalam proses kebijakan publik di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Papam? Itu tadi, melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena dasarnya peraturan itu surat edaran atau instruksi menteri, menjadi tidak ada gunanya. Bagi pelaksana itu menyulitkan, karena mau menghukumnya apa? Karena dasar hukum si peraturan itu tidak ada. Kalau dia ada, dia harus ada di hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 15 Tahun 2019. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Jadi kalau kita misalnya nggak pakai masker, nggak bisa dihukum. Mau dihukum apa dasarnya? Nah, satu sisi selain peraturan adalah kesadaran kita. Orang Indonesia itu sangat cuek. Kalau dia dibilang dihimbau, nggak akan bisa. Harus dihukum. Nah, hukum yang paling efektif adalah denda. Ya kan? Nah, tetapi dendanya pakai apa? Pakai Undang-Undang Kebencanaan Nomor 8 2006 atau 8 ya, 8 2018. Itu bisa, tetapi itu tidak dipakai sekarang. Semuanya pakai SE. Jadi nggak bisa mendenda orang. Orang boleh marah dan boleh menolak. Makanya kalau kita keluar nggak pakai surat-surat apa itu yang dijaki atau di apa ada harus izin,
nggak ada di sana, loh mana aturannya? Akhirnya bingung itu, Satpol PP bingung, polisi bingung. Yang terjadi seperti sekarang. Nah kita blessing saja dari Tuhan, bahwa kita turun ini. Menurut saya itu blessing, karena kita tidak, secara aturan itu, lalu muncul kebijakan itu nggak jelas. Lantas menurut pandangan Bapak, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam proses kebijakan publik saat pandemi COVID-19 ini, Pak Papam? Ya, gini Aldi. Jadi kan sekali lagi kebijakan itu ada ketika ada peraturan. Jadi pemerintah harus membuat aturan yang baik. Dari sisi Pemda DKI itu harus ada perdanya. Karena dari perda baru dibuat pergub dan seterusnya. Karena tanpa perda kita tidak bisa memberi sanksi. Nah di sebuah sistem kebijakan, masyarakat tidak akan mendengarkan atau patuh ya, ketika tidak ada sanksi. Saya selalu katakan peraturan apapun levelnya, kalau tidak ada sanksinya itu lebih baik nggak usah dibuat. Karena rakyat itu, publik itu harus diberi sanksi supaya dia patuh. Saya dapat perdebatan keras dari publik ketika selama pandemi, kenapa lagi pandemi orang susah disanksi? Loh, kan kita miskin, sanksi itu nggak ada hubungannya sama miskin. Ya, dia. Jadi sanksi itu hubungannya dengan disiplin. Kenapa bangsa-bangsa yang sekarang disiplin maju itu taat? Ya karena dulu disanksi denda, sampai hari ini masih didenda. Kalau kita cuma dihimbau, lupakan. Buat orang Indonesia itu nggak mempan, harus sanksi. Berapa? Ya harus besar, 1 juta. Oh, nggak bisa, kita lagi susah. Loh, kalau lagi susah makanya jangan melanggar. Kan gitu. Ketika Anda melanggar harus bayar. Sehingga dia kapok, dia hati-hati. Kalau enggak kan, alah ntar kan, tenang aja, ntar gue ngomong gitu. Saya anak gubernur, misalnya. Saya anak Kapolres, nanti selesai. Baik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 2019 sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Perda nomor 2 tahun 2020 tersebut antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan pidana. Pak Papam, dengan berbagai tantangan yang dihadirkan, pandemi COVID-19 juga telah menciptakan tatanan normal baru di masyarakat. Lalu menurut pandangan Bapak, apa hikmah yang juga dirasakan oleh publik ketika pandemi COVID-19 ini, Pak Papam? Gini Aldi, pandemi itu kan semua negara terkenal lah ya, kita ambil gitu. Jadi tentu ada tatanan kehidupan yang berubah. Ya tentu keterbatasan kita, gini loh dia. Ini pandemi ini kan seluruh dunia. Jadi keterbatasan kita untuk bergerak, beraktivitas itu berubah, ya kan? Sehingga mau tidak mau kita harus ikuti, karena kalau tidak kita bisa jadi salah satu korbannya. Nah ini yang membuat saya rasa, tentu juga Anda Aldi, kita merasa, wah ini udah nggak bisa lagi ya, begini nggak bisa. Kita kayak pakai masker sampai hari ini masih, terus juga kalau kemana-mana harus hati-hati. Itu sudah menjadi merasuk di kita, ya kan, bahwa dulu kan boro-boro cuci tangan setiap saat. Nah, jadi maksud saya perubahan pola dan cara hidup, cara bermasyarakat itu yang berubah. Apa orang bilang apa? New era, new apalah ya sudah. Pokoknya berubah tidak seperti dulu lagi. Setuju Pak, masyarakat saat ini lebih mengutamakan kesehatan dan senantiasa menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial catatan akhir tahun 2021. Dan saat ini kita juga masih terhubung bersama pemerhati dan peneliti kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Pam, bagaimana Bapak melihat potret pelayanan publik di Indonesia saat ini? Gini, pelayanan publik di kita itu kan sejak katakan sampai 10 tahun ke belakang itu buruk, ya, sampai 10 tahun ke belakang itu buruk. Artinya buruk apa? Kita ini sering tidak dilayani dengan baik oleh aparat pemerintah. Kita ini sering mau mengurus apapun harus nyogok dan seterusnya, dan kita nggak tahu ini kapan selesainya. Nah, ini lalu berubah ketika PT Kereta Api Indonesia dibereskan. Itu layanan publik berubah sama sekali. Orang tertib ngantri, ya kan, orang tertib pakai online, mulainya dari sana. Kemudian tidak boleh berdiri, tidak boleh merokok, itu terjadi. Nah, mulai dari situ menurut saya startnya itu saat PT Kereta Api berganti muka, lalu menjadi pujaan publik bahwa ini contoh. Dulu kita kan selalu bilang, oh di Singapura, oh di Malaysia, oh di Amerika. Pelayanan publik yang baik itu. Nah, pelayanan publik yang baik itu dicontohkan pertama kali oleh Kereta Api. Dan sekarang diikuti. Pemda DKI, pelayanannya sudah ada jemput bola kan di sini PTSB. Kemudian ada layanan jelas dengan sistem IT, kita tahu kapan selesai, kita tahu berapa biayanya. Meskipun masih ada juga sih, tidak hilang 100%. Orang-orang yang karena kita sibuk, kita macam-macam menyerahkan pada orang untuk menguruskan, tentu minta tolong orang itu ada fee-nya, ya kan? Harusnya itu tidak usah lagi karena sudah mudah, kita tinggal duduk ini ngurus. Sekarang mau ngurus kartu keluarga, kan nggak usah ke Dukcapil, tinggal ketik kita print sendiri. Ngurus KTP sama ada mesin ATM-nya, dan itu sudah baik. Jadi tapi awalnya di Indonesia baik itu ketika pelayanan kereta api, sehingga banyak yang meniru, itu positif. Banyak sekali kan Pemda-Pemda sudah juga melakukan, Pemda Surabaya yang juga sukses memberikan pelayanan publik dan seterusnya. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait kehadiran mall pelayanan publik khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta? Gini nih, mall itu saya ikut meresmikan di sini nih, saya diundang datang waktu meresmikan mall itu sebuah terobosan yang baik, ya kan, sehingga tadi orang di kelurahan mau ngurus IMB, mau ngurus apa lagi, semualah izin-izin. Karena di Indonesia saya selalu katakan, komoditas paling laku itu izin. Dan disitulah korupsi itu terjadi, paling besar. Izin apa saja. Ya, nah jadi ketika ada mall satu pintu, semuanya di sini datang selesai, atau bahkan kita bisa minta datang, itu sudah sebuah terobosan yang patut kita apresiasi, karena itu kepentingan publiknya jadi diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, dan itu harus karena kita kan bayar pajak, kita beli apapun ada PPN, ya kan, ada macam-macam. Nah itu yang menurut saya imbal baliknya pemerintah harus memberikan layanan sesuai yang diinginkan. Jangan bilang bahwa sekarang ini baik, 5 tahun lagi nanti dengan sama ini baik, enggak. Dinamika masyarakat itu berubah. Ya, yang waktu itu belum dewasa, lalu sudah dewasa kan pemikirannya beda. Anak-anak model saya yang bikin mainan dari kulit jeruk dan sebagainya, lalu dengan sekarang dengan gamers, beda kan kebutuhannya. Nah, dinamika ini yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Itu saya rasa. Semakin menarik ya pemirsa. Pak Pam, bagaimana Bapak melihat komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan akses kemudahan berusaha dan kemudahan perizinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta saat ini? Ya, gini kan kita sudah punya undang-undang UCK yang meskipun dikoreksi oleh MK tapi itu tetap berlaku dan harus. Jadi ini syarat dengan izin kan di situ. Nah, jadi Pemprov DKI dengan mulai ada PTSP ini menurut saya sudah juga melakukan terobosan. Dan sekarang juga yang perlu diantisipasi adalah pelayanannya. Kalau yang di izinnya sudah beres, kan pelayanan itu bisa berhenti, kan perlu dicek gimana Anda selama ini sudah baik, sudah puaskah dengan pelayanan kita atau Anda kurang apa. Kita harus tahu nih,
regulator harus tahu. Nah itu yang menurut saya perlu ditingkatkan. Kemudian juga komunikasinya perlu ditingkatkan. Jadi Anda harus memang perhatikan itu, gitu ya. Jadi sekali lagi ini hebat, ini bagus dan upaya Anda itu bagus. Jadi tolong jangan dihentikan program-program semacam ini. Semangat ya Di. Siap. Sip lah Di, teruskan ya. Oke. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait kehadiran inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB? Dan apa saran yang ingin Bapak sampaikan untuk perbaikan layanan di masa mendatang? Itu baik, harus itu dilakukan. Karena orang Jakarta orang tersibuk sedunia mungkin. Karena macet kan. Ya, jadi kalau bisa ada yang bisa menjemput, kemudian ada kemudahan yang online, itu sudah sebuah rezeki besar gitu buat kami warga, karena dimudahkan. Kan yang penting adalah masyarakat itu dimudahkan. Peraturan apapun boleh dibuat untuk mengatur kita masyarakat. Tetapi orang-orang Jakarta itu kan egoisnya tinggi, cuek, ya kan, merasa dia orang hebat. Jadi kalau dikenakan teguran atau tindakan hukum di jalan itu pasti menolak, marah. Nah inilah yang perlu ditingkatkan gitu. Pelayanannya sudah baik. Kenapa saya bilang bahwa beda generasi, beda kepentingan, beda keinginannya. Ini yang saya sampaikan tadi supaya diikuti maunya masyarakat ini seperti apa. Ya kan, misalnya gini, di daerah dimanapun tidak hanya di DKI selalu membangun itu di akhir-akhir tahun, karena menjelang tanggal 16 Desember tutup anggaran. Nah itu merepotkan, harusnya kan bisa di riset, misalnya mau bikin persiapan itu, pendapat masyarakat gimana, kan tinggal suruh lurah suruh RW, kan bisa tuh ditanya, kirim Pak Eno, masyarakat saya maunya begini, gitu-gitu. Lalu disaring sehingga pada saat proyek itu turun untuk dikerjakan di akhir tahun, sudah mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Itu kan bukan hal yang sulit. Cuman masukkan aja di jaki kayak mau di apa bikin sendiri, nah itu lalu nanti disiapkan. Jadi nanti nggak boleh ini ya, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu, karena masyarakatnya begini begitu. Jangan karena misalnya Pak Gubernur saya telepon, saya kenal Pak Gubernur jadi beres, sementara tetangga saya nggak beres gitu loh. Jangan gitu. Sekali lagi tidak boleh diskriminatif. Baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada warga ibu kota. Pak Papam, sebelum kita lanjut, kita saksikan tayangan terlebih dahulu nih Pak, yaitu terkait dengan berbagai capaian kinerja dan penghargaan yang diraih oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Boleh ya Pak? Oke lah. Kerak telur campur roti, naik beca ke Ternate. Dengan inovasi tiada henti, DPM PTSP siap melayani warga Jakarta. Sikat Pak Haji.
Jakarta naik pesawat, bawa koper penuh terisi. Tolong ingatkan rekan sejawat, jangan sampai terlibat korupsi. Beli sepatu merek Adidas, belinya jauh di Gorontalo. Wahai warga Nusantara yang cerdas, uruslah sendiri izin, jangan pakai calon. Kami dari Ombudsman Perwakilan Jakarta meminta warga Jakarta untuk mengurus izin sendiri karena urus izin sendiri itu mudah. Nggak usah pakai calo, datang sendiri dan saksikan, rasakan kalau pelayanan di PT SP Jakarta dan pelayanan lainnya yang ada di Jakarta itu sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau itu memang betul-betul terjadi, saya angkat topi kepada Anda, kepada Gubernur, Wakil Gubernur, bahwa itu keberanian luar biasa antar jemput. Dan ini satu program yang sangat bagus, yang harusnya memang didukung ya, oleh semua pihak, baik pihak pemerintah ataupun pihak masyarakat. Semoga insya Allah bermanfaat. Halo warga Jakarta, ayo kita bisa urus perizinan sendiri ya, nggak usah pakai pihak ketiga. Ternyata urus izin sendiri itu tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi kalau selama ini berpikir harus menggunakan pihak ketiga, ternyata waktu urus izin sendiri itu mudah banget. Semua dokumennya jelas yang diminta apa, kemudian prosesnya juga sangat cepat, kemudian diberitahu juga kapan selesainya dan apa yang kurang. Jadi sama sekali tidak merasa, oh kapan ya jadinya, di setiap langkah selalu ada kejelasan. Ayo warga DKI Jakarta, kita urus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Ayo teman-teman, saudara-saudaraku semua, jangan takut untuk urus izin segala sesuatu yang legal. Karena urus izin sendiri itu mudah, jangan gunakan calo ya. Intinya begitu, mudah, murah, tepat, berguna, bermanfaat. Buat semuanya warga Jakarta, kalau mau ngurus-ngurus izin, urus aja izin sendiri. Karena di sekarang, mulai zaman ini udah ada Ajib, ya kan? Jadi semuanya berbasis online dan itu semua lebih gampang daripada sebelumnya. Jadi untuk rekan-rekan dokter dan dokter gigi, ayo kita urus izin sendiri karena selain mudah, cepat, dan gratis. Salam sehat untuk warga Jakarta. Apabila kita mengurus perizinan, sebaiknya tidak melalui calo atau pihak ketiga. Karena urus izin sendiri itu mudah. Stop pungli, Jakarta bebas pungli. Halo warga Jakarta, ayo urus izin usahamu sendiri. Ayo warga Jakarta, urus izin sendiri, nggak perlu pakai pihak ketiga. Karena kalau di Jakarta, urus izin sendiri. Izin sendiri itu mudah. Mudah. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Sesuai apa yang kita pahami sekarang di Jakarta itu, urus izin sendiri itu mudah. Sekali lagi, urus izin sendiri itu mudah dan jangan pakai orang ketiga, jangan pakai calo, yang penting urus izin sendiri itu mudah. Setuju ya pemirsa? Papa Pam, dari kacamata seorang pemerhati dan peneliti kebijakan publik, bagaimana proyeksi kebijakan publik di tahun 2022 mendatang? Kita tentunya masih terdampak dengan kasus pandemi, dengan kasus ekonomi yang belum kembali normal. Sehingga semua kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan atau yang sudah diterapkan itu harus memperhatikan kondisi ekonomi sosial masyarakat, ya kan? Sekarang kan angkutan umum juga masih dibatasi. Artinya apa? Angkutan umum itu jarang, tapi orang kan sudah beraktivitas. Jadi akhirnya apa? Bawa kendaraan pribadi, motor dan mobil, sehingga menambah kemacetan. Sekarang ini lebih macet dari sebelum pandemi loh ini, ya kan? Jadi artinya itu akan dihadapi ke depan. Seperti apa? Gage itu tidak menolong. Artinya kan bisa nggak transportasi umum ini dari sektor transportasi saja ya, itu diaktifkan kembali ke normal, tentu dengan berbagai masalah larangan-larangan yang harus tetap disampaikan. Misalnya kereta api Jabodetabek itu kan ditambah
volumenya, orangnya sedikit. Sehingga bisa mengangkut tanpa harus berdesakan. Nah, Transjakarta saya lihat sudah beberapa bulan ini fleetnya atau volumenya kurang, ya kan? Disadari atau tidak itu berpengaruh, karena yang ada pun ya saya paham pasti kosnya besar. Saya kemarin barusan rapat dengan perhubungan, kosnya KRL itu besar sehingga diusulkan untuk naik tarif. Karena tadi dia harus menyediakan kereta lebih banyak, ya kan? Volume lebih bolak-baliknya lebih banyak, tetapi penumpangnya sedikit. Jadi di sini masyarakat harus ini mau naik nih misalnya gitu, karena kalau nggak bisa survive. Terus mau beli sayur di mana-mana naik nggak ya, transportasinya gimana? Nah, itu perubahan-perubahan itu sebetulnya tidak beda dengan yang lain, tetapi ke depan itu karena sudah mulai turun pandeminya, nah masyarakat dan pemerintah harus mengantisipasi itu. Terkait tadi yang saya sampaikan, sektor transportasi, sektor perdagangan, retail, sektor pelayanan kesehatan sekarang kan bisa online, ya tetap tentu ada yang tidak bisa online. Nah itu kan juga mereka membuat cost-nya beda nih. Nah itu kan berdampak pada kita. Nah pemerintah ngaturnya gimana? Sampai hari ini belum diatur tuh cost-nya yang di online, ya kan, untuk konsultasi dokter, masih sporadis. Nah semacam itu yang perlu dibereskan karena kalau tidak nanti keburu melebar. Nah, itu problem. Baik, Pak Papam, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus berkontribusi nyata mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Silakan Pak Papam. Gini urusan pelayanan itu urusan kita semua. Bukan hanya urusan pemerintah provinsi. Tentu dia yang punya kuasa membuat, tapi kita juga harus ikut mendukung. Kalau diatur, ya jangan marah. Nah, untuk itu pemerintah harus sering melakukan riset di online lah. Kalau mau buat kebijakan apa, coba ditanyain maunya gimana. Nanti kita bisa bikin formulasinya, lalu bisa dibentuk peraturannya. Ya kan, sekali lagi semua peradaban kita berubah setelah pandemi yang kita juga belum tahu kapan akan selesai pandemi. WHO bilang selesai semua, kita belum tahu, ya kan? Tapi saya berharap masyarakat, pemerintah tetap terus harus kreatif, ya kan? Tetap kritis. Pemerintah dan masyarakatnya harus kritis dua-duanya dan harus kreatif, mudah mencari dan gunakan IT sebanyak mungkin untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Memang kita masih perlu transisi, artinya orang Indonesia kalau nggak ketemu yang ngurus itu rasanya kurang pas. Tetapi itu harus di gradually gitu, bertahap lah untuk bisa mengarah sampai totally otomatis gitu ya. Jadi itu ke depan kita sekali lagi kalau kita tidak kreatif susah. Ya kita kita bangun, kita pelihara sama-sama Jakarta ini supaya menjadi lebih baik. Apalagi kan gosipnya katanya mau pindah ke IKN. Nah itu gimana di sisa itu kita bisa ini. Bener nggak? Orang pindah rumah aja saya perlu setahun. Pindah negara kan tidak mudah seperti itu. Ya tapi sudah ada peraturan perundang-undangannya bahwa ibu kota pindah. Oke, artinya Jakarta mau di kemana ini? Nah, ini sudah harus digodok dari sekarang. Masyarakatnya siap. Ya kan? Apa saja, tadi bi kreatif, mikir ngelamun, gini mikir, coba diusulkan. Nah, tapi ada wadahnya di Pemprov DKI yang nampung itu semua, terutama anak-anak muda. Maunya kemana nih? Kalau yang golongan kolonial seperti saya kan sudah selesai. Ya kan, sudah, ya kita hidup saja gitu. Tentunya. Jadi menurut saya itu sih dari saya. Kita jangan dan tidak perlu ngotot lalu berdebat itu harus. Tetapi tidak lalu memecah kita menjadi 2-3 grup itu sangat mengganggu itu kehidupan kita, baik dari sisi agama, suku, profesi, itu harus dihilangkan. Itu yang penting menurut saya, selain tadi di awal saya katakan, tapi ini menjadi penting. Jangan bawalah unsur-unsur agama. Coba karena kita berhubungan antar manusia, kita lakukan banyak baca, banyak soal budi pekerti. Itu hubungan manusia. Kalau agama kan hubungan dengan Sang Pencipta ya. Kita tidak bisa komplain apa-apa pada Sang Pencipta kan. Jadi pada hubungan manusia inilah kita bina supaya kedepannya menjadi lebih baik. Warga Jakarta, saya perlu ucapkan selamat tahun baru tahun 2022 yang tinggal beberapa hari. Semoga kita semua akan menjadi lebih baik di tahun 2022
Jakarta semakin maju, semakin nyaman untuk ditinggali sebagai kota yang selain ibu kota negara juga kota yang nyaman untuk kita semua, berkarya maupun tinggal. Itu saja Aldi, terima kasih. Siap, wah luar biasa sekali Pak perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Pak. Tetap semangat ya sekali lagi untuk Aldi dan seluruh pemirsa di Nusantara, di DKI Jakarta. Tetap semangat ya karena hidup kita ke depan masih panjang dan kita harus tetap semangat, kreatif dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Pokoknya keren lah. Terus saja lakukan hal-hal baik semacam seperti ini demi mendorong masyarakat Jakarta, masyarakat Nusantara atau masyarakat mana saja di Republik Indonesia ini lebih semangat. Gitu ya Di, jangan berhenti berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Selamat untuk pokoknya buat Adi dan timnya. Terima kasih. Eksistensi atau keberadaan suatu negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima dan bertanggung jawab. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selamat Tahun Baru 2022. Bersama kami, terus semangat mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Terus bertahan tentang cinta yang ku rasa. Ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu, memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, jadi aku
sendiri.